Seorang anak laki-laki menggosokkan amplas di lututnya, lalu menuangkan alkohol ke lukanya. Rasanya sangat perih. Teman-temannya bertanya, "Kamu sedang apa?" Anak itu menjawab, "Aku ingin memenangkan maraton Boston." Semua orang menertawakannya. Bahkan kepala sekolah menyuruhnya untuk berhenti. Tetapi dia tidak menyerah. Ia mengikat dirinya pada sepeda yang dikendarai temannya dan mulai berlari. Setelah beberapa saat, dia kelelahan. Tetapi sepedanya terus melaju. Anak itu terjatuh dan terseret di jalan. Bahkan temannya menyuruhnya berhenti. Tetapi dia tetap bertahan. Dia berlatih di gym untuk membangun kekuatan. Ia mendaki bukit sambil membawa beban, berlari mundur di jalan datar, bahkan melompat ke air es di musim dingin. Ia melakukan semua ini karena ibunya telah koma selama bertahun-tahun. Ia ingin melakukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mungkin bisa membangunkannya. Setelah 3 bulan berlatih, ia mengikuti lomba lari 10 km. Meskipun cuacanya dingin, ia hanya mengenakan rompi. Sejak awal, ia memimpin dan menarik perhatian seorang pelatih profesional. Namun seiring berjalannya lomba, ia mulai kelelahan. Pada akhirnya, ia kalah. Dengan perasaan sedih, ia pergi ke rumah sakit. Seorang perawat menyemangatinya dan berkata agar ia tidak menyerah. Itulah yang paling penting. Ia kembali berlatih dengan semangat yang lebih besar. Pelatih itu melihat tekadnya dan setuju untuk melatihnya, mengajarkannya cara berlari dengan benar. Suatu hari, anak itu bersiap untuk berlari di tengah hujan. Ia menyelesaikan putaran pertama dalam 15 menit, lalu mulai melambat. Pelatihnya khawatir ia akan menyerah, tetapi anak itu tidak berhenti. Ia terus berlari dan menyelesaikan putaran terakhir hanya dalam 5 menit. Sang pelatih sangat terkejut. Segala yang dilakukan anak itu, ia lakukan demi ibunya. Suatu hari, ia duduk di samping ibunya dan berdoa dengan sepenuh hati. Kemudian ia naik kereta menuju Boston. Maraton pun dimulai, dan sejak awal ia berada di posisi terdepan. Pelatihnya menyemangatinya. Di suatu titik, ia turun ke posisi kedua. Tetapi setiap kali seseorang melewatinya, ia berlari lebih cepat dan mengejarnya kembali. Tinggal 200 meter tersisa. Hanya 2 pelari yang masih bertahan. Semua anak di sekolahnya meneriakkan namanya. Semua orang berharap keajaiban terjadi. Dan akhirnya, anak itu berhasil melewati garis finish. Ia pergi ke rumah sakit dan meletakkan medali di tangan ibunya. Dan pada saat itu juga, sebuah keajaiban sungguhan terjadi.